Bagian 1. Login dan membuat ponsel SPT. Cara pengisian halaman induk dengan case wajib pajak orang pribadi, TKO dan status nihil. Pertama, login ke dalam sistem Cortex DGT sebagai wajib pajak orang pribadi. Setelah berhasil masuk, unduh terlebih dahulu bukti potong yang telah diterbitkan oleh pihak pemotong pajak. Selanjutnya, masuk ke menu surat pemberitahuan atau SPT untuk membuat konsep SPT. Setelah konsep SPT dibuat, tekan ikon pensil untuk memulai melakukan pengisian SPT. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman induk SPT yang akan kita isi sesuai dengan data wajib pajak. Selanjutnya yaitu setelah halaman induk SPT terbuka, nah langkah selanjutnya adalah kita menentukan metode pencatatan yang digunakan oleh wajib pajak pada orang pribadi. Nah, pada bagian ini wajib pajaknya itu diminta untuk memilih apakah menggunakan pembukuan atau pencatatan. Nah, untuk sebagian besar wajib pajak umum orang pribadi yang berstatus karyawan, metode yang digunakan itu biasanya adalah pencatatan. Mengapa? Karena penghasilan yang diterima itu berasal dari pekerjaan dan tidak menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri. Tapi metode pencatatan ini juga digunakan untuk mencatatkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak, yang dimana secara sederhana sehingga memudahkan para wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya. Setelah itu juga sistemnya ini akan meminta kita untuk memilih sumber penghasilan wajib pajak. Pada proses atau tahapan ini kita perlu menyesuaikan pilihan dengan kondisi pajaknya, yaitu misalnya jika wajib pajaknya bekerja sebagai karyawan di salah satu suatu perusahaan, maka sumber penghasilannya yaitu berasal dari pekerjaan atau hubungan kerja. Nah, data penghasilan ini nantinya akan berkaitan dengan bukti potong pajak yang diterbitkan oleh pemberi kerja. Nah, setelah memilih sumber penghasilan, kita lanjut aja masuk ke bagian A, yaitu identitas pajak. Nah, pada bagian ini sistemnya itu biasanya akan menampilkan data identitas wajib pajak secara otomatis berdasarkan data yang telah terdaftar sebelumnya pada sistem di Direktorat Jenderal Pajak. Namun, kita juga tetap perlu melakukan cross check kembali atau pemeriksaan kembali, memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan oleh sistem itu sudah benar dan juga sesuai. Nah, beberapa data yang atau identitas yang biasanya diperoleh dari sistem itu nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, alamat wajib pajak, status perkawinan, jenis pekerjaan atau kegiatan utama. Nah, untuk pengecekan data identitas ini pun juga menurut kita ini tuh sangat penting, karena untuk menghindari kesalahan atau miss dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak pribadi. Jika terdapat data yang memang tidak sesuai, wajib pajak sebaiknya langsung melakukan pembaruan data untuk terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses pengisian SPT. Nah, setelah memastikan bahwa seluruh data identitas wajib pajaknya sudah sesuai, yang sudah tertera dan lengkap, barulah kita dapat melakukan ke tahap berikutnya, yaitu pengisian bagian B, penghasilan netto. bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Pada pilihannya, kita pilih tidak semua. Kemudian masuk ke bagian I, pernyataan transaksi lain. Pada 14B,
selesai, kita akan masuk kepada pengisian lampiran 1. Pastikan lampiran 1 sudah terisi dengan benar, lalu kita akan kembali ke SPT Induk bagian K pernyataan. Lalu centang pernyataan kebenaran pengisian data. Setelahnya, klik simpan dokumen, lalu pilih bayar dan lapor. Akan muncul menu tanda tangan dokumen. Pada penyediaan tanda tangan, pilih kode otorisasi DJP. Lalu masukkan paspor paspres sebagai tanda penandatanganan. Terakhir, klik simpan dan konfirmasi tanda tangan. Setelah proses selesai, SPT tahunan berhasil dilaporkan dan akan muncul pada menu SPT dilaporkan.